Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, channel YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, dan semua tentang seluk-beluk usaha cuci mobil dibahas di channel ini. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, saya bikin video podcast kayak gini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian saya ingin menginformasikan tentang M-Wash khususnya supaya M-Washer di luar sana tahu bagaimana tentang usaha cuci mobil itu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang M-Wash ya, tentang M-Wash sendiri ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari M-Washer baik melalui WA langsung di WA-nya M-Wash atau di kolom komentar YouTube, channel YouTube M-Wash Jakarta. Ada pertanyaan begini, maksudnya M-Wash ini oke lah, M-Wash mau ngomong apapun bisa sekarang, mau bicara apapun bisa karena M-Wash sudah besar gitu loh. M-Wash sudah istilahnya sudah banyak pelanggannya begitu. Jadi saya mau terangkan, ya banyak sekali pertanyaan, banyak sekali juga yang beri masukan, maksudnya bukan masukan, berterima kasih karena kita sudah memberikan edukasi, belajar informasi mengenai cuci dan salon mobil. Dan beberapa hari yang lalu ada yang WA ke saya, dan semalam ada yang telepon ke saya. Semuanya dari daerah, mereka ingin buka usaha cuci mobil. Jadi memang banyak sekali setelah selesai pandemi ini buka usaha cuci mobil itu banyak sekali. Artinya mereka sudah punya modal untuk buka usaha cuci mobil begitu. Tetapi mereka belum tahu sama sekali tentang bagaimana nanti menjalankan usaha cuci mobil. Ketika mereka semua bertanya kepada saya, jawaban saya simpel. Karena yang dipertanyakan pasti yang pertama itu peralatan. Saya jawabnya nggak seperti itu. Yang saya jawab, Bapak sudah punya orang atau belum untuk dikerjakan nanti. Nah itu yang paling pertama. Terus survei dulu tempatnya bagaimana, terus kendaraan pribadi atau kendaraan pickup atau apa targetnya, saya tanyakan itu. Jadi saya tetap masih bisa menjawab sampai sekarang. Kalau misalnya saya ada waktu, saya jawab teleponan Anda. Terus kemudian kalau mau chatting juga saya jawab jika ada waktu. Jadi tidak seterusnya saya ada waktu untuk jawab pertanyaan Anda. Seperti yang saya informasikan kemarin bahwa nanti kita akan dikemas secara baik konsultasinya di M-Wash ini sebelum Anda buka usaha cuci mobil supaya informasinya full. Jadi kalau misalnya nunggu waktu-waktu seperti ini ya, kadang Anda dapat informasi yang utuh, kadang yang enggak. Karena memang ala kadarnya gitu loh. Informasi dari saya ini ketika saya ada waktu saja. Gitu ya. Oke, saya akan bahas yang tadi. Pertanyaannya bukan pertanyaan sih, komentarnya adalah ya M-Wash mau bicara apapun bisa karena M-Wash itu sudah besar, sudah banyak pelanggannya gitu loh. Ya saya mau katakan bahwa kami
mendirikan MWOS ini bukan langsung besar. Awalnya MWOS ini berdiri itu pakai nama lain. Sebelum MWOS itu ada nama lain. Nama brand perusahaan cuci mobil juga, tapi lain, bukan MWOS ya. Jadi di situ owner ini teriak, artinya owner ini tidak secara hitung-hitungan bisnis tidak jalan bisnisnya. Gitu. Jadi sebelum MWOS berdiri, omsetnya saya kasih tahu cuman sekitar 110 juta, 112 juta. Dengan outlet sebesar itu. Ini outlet Matraman ya, Outlet sebesar itu. Hampir 1000 meter. Di Jakarta Timur pinggir jalan raya Matraman Raya itu cuman 111 juta, 110, 112, paling tinggi 120 juta. Itu 2013. Iya, sekitar 2013 begitu. Jadi itu cuman jalan setahun, owner teriak. Ya dibandingkan dong, mendingan disewakan aja tanah ini, disewakan ke KFC misalnya. Satu tahun bisa mau mereka sewa 500 juta, itu sewanya bisa sampai 20 tahun begitu. Artinya tanpa pusing, owner tanpa kelola apapun sudah dapat uang per tahunnya sekian. Hitung-hitungan bisnisnya seperti itu karena tanahnya lebar sekali. Tapi kami punya inisiatif untuk bikin brand sendiri gitu loh. Bikin brand sendiri. Terus kemudian setelah bikin brand sendiri, kami perlahan-lahan mulai merangkak omsetnya. Merangkak naik. Pertama sama owner ditarget 140 juta. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama tembus. Bersama manajer. Ini manajernya ya, sengaja mau saya tampilkan orangnya. Ini manajer operasional kami. Ya, beliaulah yang 100% punya otoritas di pengelolaan SDM. Jadi operasional SDM ini Pak Kirun namanya. Ini jam terbangnya di Car Wash luar biasa. Mulai tahun 2000-an beliau sudah ada di Car Wash. Nah, saya termasuk juniornya karena saya 2009. Saya dulu sempat kerja sama di salah satu car wash dulu ya. Sampai sekarang masih berkolaborasi kami. Nah, ini beliau 100% otoritas operasional SDM di Pak Kirun ini. Jadi kami tidak langsung seperti sekarang ini MWOS. Itu salah sekali. Jadi MWOS ini bertahap juga, perlu naik lagi. Oh, tembus 140 juta, target lagi sekian. Ya, sampai tembus 300 juta omsetnya per bulan. Itu ya. Jadi kalau kita mau katakan bahwa sekarang MWOS sudah enak, tidak seperti itu. Jadi saya mau katakan sekali lagi, berkali-kali saya katakan lah, bukan sekali aja, bahwa bisnis cuci mobil ini memang tidak mudah. Ya, saya katakan tidak mudah karena memang melalui perjalanan. Kalau Anda melihatnya suatu perusahaan yang sudah besar, Anda harus lihat historinya perusahaan itu. Oh, dia memang mulai merangkak dari yang kecil dulu. Kemudian ketika owner ini merasa bahwa Matraman sudah aman, MWOS 01 sudah aman, omset sudah stabil sesuai dengan ekspektasi, kemudian kami buka cabang di MWOS 02. Gitu ya historinya. Nah, ini MWOS 02 kami buka sekitar tahun 2016. Gitu kan? Kami 2016 buka di situ di MWOS 02. Nah, kemudian setelah kami buka di situ, target omset juga tercapai. Bahkan di luar ekspektasi. Artinya targetnya sekian, itu melampaui sekian. Dan stabil, sampai sekarang stabil MWOS. Artinya owner juga sudah merasa aman dong di MWOS 02, omset stabil. Artinya tidak naik, tidak turun, begitu stabil sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian di 2017 kami buka lagi di MWOS 3.
Itu perjalanan Embos ya, Kami terus kembangkan sayap, lebarkan sayap. Embos 03 kami jalan 1 tahun. 1 tahun di sana memang tidak seperti di Embos 02 sih, di Cakung. Karena selisihnya cuma sekitar 3 km, jadi ada Embos 02 dan Embos 03. Begitu loh. Ini juga mempengaruhi. Jadi akan jadi pembelajaran bagi Anda nanti ketika Anda mau buka cabang cuci mobil. Jadi rasio tempat itu juga mempengaruhi gitu loh. Tapi kalau di Jakarta ini saya pikir kecil lah pengaruhnya, nggak seperti di daerah. Kalau di daerah semakin banyak kan kuantiti mobil kurang banyak juga gitu loh. Kalau di Jakarta kuantiti mobil banyak. Di sana bukan kami tidak sesuai dengan target, walaupun tidak secepat di Embos 02, tidak sesuai dengan target. Bukan. Jadi memang di sana ada pelebaran jalan gitu loh. Nah, kemudian pas ada proyek di DKI, ada tol Kelapa Gading Pulau Gebang. Nah, kami terdampak gitu loh. Makanya sewanya tidak kami perpanjang. Nah, terus kemudian tahun 2019, kami selama 2018 kami tidak buka cabang baru, tapi 2019 kami buka cabang baru di Sunter. Ya, di Sunter kami mulai proyek, selesai itu tahun 2019 bulan 3 kami buka. Nah, sekarang udah jalan 1 tahun lebih lah ya. Nah, itu paling cepat sekali progres omsetnya di Embos Sunter gitu loh. Karena ya memang pasarnya berbeda di sana. Kelapa Gading masuk juga ke Embos Sunter begitu loh. Nah, itu perjalanan Embos. Jadi kalau Anda katakan Embos sudah enak sekarang ngomong, iya, sekarang sudah banyak pelanggannya Embos. Orang-orangnya juga udah standby, sudah manajemennya sudah berangsur-angsur rapi, yang kurang baik jadi baik, yang pokoknya disempurnakan, ya memang iya. Tapi dulu kami juga tertatih-tatih untuk mendirikan Embos ini. Jadi makanya kalau dikatakan Embos itu tidak melalui tahap demi tahap, enggak. Itu salah. Jadi Embos tetap melalui tahap demi tahap. Cuman secara perhitungan bisnis ada yang menilai cepat sekali, terus kemudian ada yang menilai ya biasa-biasa saja. Itu tergantung Anda menilainya seperti apa. Jadi itu perjalanan Embos seperti itu ya. Perjalanan Embos buka cabang itu seperti itu. Biar semua pada tahu bahwa menjadi informasi, terus menjadi pembelajaran bagi Anda juga bahwa membangun usaha cuci mobil ini memang perlu kerja sama tim, terus tidak semudah yang Anda pikirkan, dan banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Terus satu lagi, ini terakhir pesan saya, bahwa ketika Anda ingin usaha cuci mobil, ada sebuah franchise dengan membayar fee kemitraan. Ketika Anda memang mau tekuni usaha ini, ya Anda bisa ambil. Itu sangat membantu sekali. Tapi Anda harus benar-benar tahu bagaimana sistem franchise tersebut. Begitu ya. Jadi nanti Anda bisa pelajari bahwa di Embos ini juga akan jual franchise cuci mobil. Tapi Anda pelajari dulu, jangan keburu-buru Anda DP dulu. Biasanya kan begitu. Ketika Anda sudah pelajari, Anda akan melihat bagaimana sistem kerjanya Embos. Oke? Sampai jumpa video Embos selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada kritik dan saran, Anda bisa tulis di kolom komentar atau WA langsung ke nomor yang ada ini. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.